Halo guys, kembali lagi di Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari film anime dengan judul Noobless. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang raja vampir yang terbangun dari tidurnya, di mana ia tertidur selama lebih dari 800 tahun. Dan sekarang ia pun menyamar sebagai anak sekolahan untuk menyamarkan identitasnya sebagai si raja vampir. Lalu seperti apakah keseruan di film ini? Simak sampai selesai ya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok prajurit yang dibantai oleh anggota bernama Union. Di sini, salah satu anggota Union yang bernama Salk, ia pun membantai seluruh prajurit dengan santainya. Di sini, tahu si ahli komputer pun mendeteksi adanya target yang sedang berusaha untuk kabur. Lalu tahu pun menyuruh Takio, si ahli sniper, untuk menyelesaikan misi tersebut. Setelah itu, kapten dari tim tersebut yang bernama Kranz, ia pun menyuruh anggotanya untuk segera pulang, dan sisanya akan diserahkan kepada tim pembantu. Kemudian, tujuan mereka selanjutnya adalah kota Jepang. Di tempat lain, Manabu dan Tashiro pun berangkat ke sekolahan. Setelah ia sampai, mereka pun melihat ada satpam baru di sana, dan satpam tersebut bernama M21. Sementara itu, Rai dan asistennya yang bernama Frankenstein, ia pun melihat kegiatan dari M21, di mana mereka berkata jika penghapusan ingatan M21 itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita dibawa flashback pada saat M21 pertama kali masuk ke situ, di mana ia sebelumnya adalah anggota dari Union, dan ia merupakan manusia modifikasi, atau bahasa lainnya adalah bahan percobaan. Dikarenakan ia merupakan produk yang gagal, jadi ia dibuang begitu saja. Di sini, Frankenstein pun menawarkan kerja sama kepada M21, di mana M21 akan bekerja di sekolahan miliknya, di mana ia bekerja sebagai satpam. Dan hasilnya, ia akan diperbolehkan tinggal bersama mereka. Di sisi lain, tangan dari Tashiro pun dicoret-coret oleh temannya, bahkan Rai juga ikut mencoret-coretnya. Di sini, Manabu pun memarahi Tashiro karena ia bermain HP di dalam kelas. Setelah itu mereka pun pergi ke kantin untuk makan bersama. Di sini, Rai pun menunggu ramen miliknya mengembang baru ia akan makan. Kemudian, setelah jam pelajaran selesai, Manabu pun mengajak Tashiro untuk bermain video game, dan mereka pun mengajak Rai untuk bermain bersama. Akan tetapi, Rai hanya diam saja mendengar ajakan dari mereka berdua. Di sisi lain, M21 dan Frankenstein pun bercerita tentang hari pertamanya bekerja. Tak lama kemudian datanglah Rai ke sana. Di sini, Rai berkata jika semua ini sudah berubah dan para manusia itu memiliki sesuatu yang tak kumiliki. Di sini Frankenstein pun mengira jika yang dimaksud Rai adalah sebuah ponsel. Keesokan harinya, Rai pun diberikan ponsel oleh Frankenstein. Dan tak lama kemudian Manabu pun mengajarkan cara bermain ponsel tersebut. Lalu ia pun mencoba iseng-iseng mengirimkan sebuah pesan kepada Frankenstein. Setelah pesan tersebut terkirim, Frankenstein pun geli melihat isi pesan dari Rai. Di sisi lain, M21 yang melihat anak-anak bermain, ia pun kembali teringat dengan masa lalunya dulu, di mana saat itu ia dan rekannya masih dalam objek eksperimen. Namun, satu persatu dari mereka pun gugur. Tak lama kemudian, ada seorang preman yang berbuat onar di sekolahan tersebut. Dirinya bersama teman-temannya marah dikarenakan ia mengira jika Tashiro mencoba untuk menggoda pacarnya. Lalu, Pak Tua di sana pun mencoba untuk menegur si preman tersebut. Saat Pak Tua itu akan diajar, datanglah Tashiro ke sana, dan Tashiro pun menceritakan semuanya kepada Manabu. Ternyata, semua hanya salah paham. Akan tetapi, preman tersebut pun tak mempercayainya, sehingga di sini terjadilah pertarungan antara Tashiro dan si preman tersebut. Di sisi lain, M21 yang melihat hal ini pun ia hanya diam saja, dikarenakan ia tak ingin semua orang mengetahui kekuatan miliknya. Tak lama kemudian, datanglah Rai ke sana. Sementara itu, Tashiro pun diajar habis-habisan oleh si preman. Tak lama kemudian, datanglah M21 ke sana. Di sini dengan mudahnya, M21 menghajar preman tersebut. Lalu preman itu pun dan kawan-kawannya pergi dari sana. Pada saat malam harinya, M21 pun teringat tentang masa lalunya, di mana ia teringat dengan perlakuan Union kepadanya. Akan tetapi,
M21 dan M24 ini mengalami sebuah perubahan, di mana mereka pun dinyatakan sebagai produk yang gagal, sehingga dirinya ini dikeluarkan dari Union, dan mereka pun berusaha untuk bertahan hidup di tengah-tengah manusia. Di sisi lain, Union pun telah sampai di Jepang, dan misi mereka kali ini adalah melakukan penyelidikan tentang sebuah peti yang ada di Jepang, di mana isi peti tersebut itu sangat berbahaya, dan jika jatuh di tangan orang yang salah, maka akan berakibat sangat fatal. Sementara itu, ada dua orang misterius yang memiliki sebuah kekuatan, dan mereka pun berdua dapat masuk dengan mudah di lokasi yang terlarang. Diketahui, orang itu adalah seorang vampir yang memiliki misi yang sama dengan anggota Union. Akan tetapi, saat sampai di sana, peti tersebut pun telah menghilang, di mana nama mereka berdua adalah Seiya dan juga Regis. Keesokan harinya, Seiya dan Regis pun pergi ke sekolahan. Saat sampai di gerbang, mereka pun meminta diantar ke kediaman Frankenstein. Di sini, M21 yang melihat hal ini, ia menyadari jika mereka berdua memiliki mata yang sama dengan Rai. Setelah sampai di ruang Frankenstein, Regis pun mencoba memanipulasi pikiran dari Frankenstein, namun tidak mempan bagi si Frankenstein. Di sini, Regis pun mengira jika Frankenstein itu adalah orang biasa. Di sini, Frankenstein pun menyadari kekuatan dari Regis, dan Frankenstein pun berpura-pura terpengaruh oleh kekuatannya. Lalu, Regis dan saya pun meminta agar ia dapat sekolah di sini. Setelah itu, mereka pun memasuki ruangan kelas. Saat mereka telah sampai di kelas, Regis pun menyadari jika Ray ini berbeda dengan yang lainnya. Kemudian, mereka pun pergi ke kantin. Di sini, Regis pun dibuat bingung dengan tingkah dari Ray, dikarenakan Ray berbeda dengan siswa lainnya. Sedangkan Manabu, ia terlihat tergoda dengan kecantikan yang dimiliki Saira. Di sisi lain, Frankenstein dan M21 pun bercerita tentang Regis dan Saira, di mana mereka berdua ini bukanlah orang biasa, melainkan seorang noobless. Dan organisasi Union saat ini sedang memburu keberadaan mereka. Di sini, Frankenstein pun bercerita, di mana pada zaman dahulu, pada saat manusia dan noobless saling hidup berdampingan, mereka pun saling mengerti satu sama lain. Di sini, noobless pun menjadi pelindung dari para manusia. Bahkan, para manusia pun mulai memanggil mereka dengan sebutan sebagai bangsawan. Kemudian, M21 berkata kepada Frankenstein, jika para bangsawan ini merupakan seorang noobless, bahkan ia mencurigai jika Frankenstein juga adalah seorang noobless. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul di kediaman Frankenstein. Di sini mereka pun bercerita satu sama lain. Di sini, Manabu dan Tashiro pun tak tahu jika mereka saat ini sedang berada di circle apa. Setelah itu, Frankenstein dan M21 pun beres-beres. Di sini, Saira yang melihat tato di tangan M21, ia pun menceritakan hal itu kepada Regis, jika M21 itu merupakan anggota dari Union. Di sini, Regis pun mencurigai jika hilangnya peti itu ada kaitannya dengan anggota Union. Keesokan harinya, Regis pun menemui M21. Dan ia bertanya, apa kau mengetahui tentang hilangnya sebuah peti? Di sini M21 menjawab, jika ia tak mengetahui apa-apa. Mendengar kata-kata dari M21, Regis pun tak percaya, sehingga terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Tashiro dan teman-temannya pun dihadang oleh para preman, dan mereka pun diminta untuk mengikuti para preman-preman tersebut. Lalu, Tashiro pun meminta teman-temannya untuk menjauh dari dirinya. Di sini, Tashiro pun bertarung dengan para preman-preman tersebut untuk menyelesaikan masalah yang kemarin. Tak lama kemudian, datanglah M21 di sini. Di sini, M21 pun membantu Tashiro dalam menghadapi para preman-preman tersebut. Setelah kejadian itu, M21 pun berkata kepada Regis, jika manusia itu telah berubah, dan mereka tak memerlukan lagi bantuan dari kaum seperti kalian. Namun, Regis tak terima dengan ucapan dari M21, dan ia memanggil M21 dengan sebutan manusia modifikasi. Bahkan, mereka pun saling mengejek satu sama lain sampai pagi. Di mana pada saat ini mereka tengah makan bersama. Bahkan,
M21 dan Regis pun masih berdebat hanya gara-gara makanan mereka berbeda porsi. いずれにせよ、お前についてはチーモだ。暇なんだな。 Saat Rei akan makan ramen miliknya, Regis pun mencoba untuk memanipulasi pikiran Rei. Akan tetapi ia tak bisa. Di sisi lain, anggota Union pun mencoba untuk menggali informasi tentang peti yang telah hilang. Dan mereka juga akan mengumpulkan informasi tentang keberadaan dari M21 dan M24. Keesokan harinya, M21 pun kembali bekerja seperti biasanya. Di sini Tashiro dan Manabu pun membicarakan tentang kejadian kemarin. Lalu, datanglah Regis beserta Saira ke sana. Kemudian, Manabu pun mencoba untuk mendekati mereka berdua. Setelah itu, Regis dan Saira pun menemui M21. Dan Regis bertanya, "Kenapa kau coba-coba untuk memata-mataiku?" Dan M21 pun menjawab, "Jika aku tak melakukan itu, dikarenakan aku hanya menjalankan tugasku saja sebagai seorang satpam." Di sisi lain, Ray dan Frankenstein pun membicarakan tentang keluarga Regis dan Saira. Jika mereka tak banyak berubah, dan mungkin dalam situasi yang tertentu mereka bisa membahayakan keberadaan manusia. Di sela-sela itu, Ray pun meminta Frankenstein untuk menambahkan gula ke dalam teh miliknya. Sementara itu, Manabu yang sedang iseng-iseng membuka situs kepolisian, tiba-tiba ia menemukan adanya aktivitas orang ketiga di sana. Atau dengan kata lain, ada orang yang berusaha membobol situs tersebut. Ternyata, itu adalah Tao yang berusaha untuk membobol situs kepolisian. Lalu, di sini mereka berdua pun saling mengadu kekuatan hacker mereka masing-masing. Dari kejadian ini, mereka pun merasa tertarik dengan kemampuan lawannya. Dan mereka pun memutuskan untuk bertemu. Saat Tashiro membawakan makanan, tiba-tiba ia tak sengaja menendang kabel pengecas milik Manabu, sehingga komputer milik Manabu ini mati. Setelah komputer itu hidup, mereka berdua pun kembali melakukan aktivitas hacker tersebut. Sementara itu, Tao pun telah berhasil membobol kamera pengawas yang ada di Jepang, dan mereka pun telah menemukan keberadaan dari M21. Dan sekarang, mereka pun sedang berusaha untuk memburu M21 dan membawanya kembali ke Union. Di sisi lain, M21 dan Regis pun kembali mengejek satu sama lain hanya karena mereka makan saling berhadap-hadapan. Tak lama kemudian, datanglah Frankenstein ke sana. Dan Frankenstein meminta mereka untuk membersihkan sampah bekas makanan mereka. Di sini, Regis yang melihat Ray bersantai, ia pun memarahi Ray dan meminta Ray untuk membersihkan sampahnya juga. Namun, Frankenstein yang melihat hal ini, ia pun menjadi takut, dikarenakan ia takut jika Ray ini marah. Keesokan harinya, M21 pun menerima bayaran dari Frankenstein. Setelah menerima bayaran, ia pun sedikit merenungi nasibnya, dikarenakan ia hanyalah seorang kelinci percobaan yang gagal. Namun, ia berhasil hidup seperti manusia biasanya. Pada saat malam harinya, saat M21 sedang berkeliling, tiba-tiba ia pun dicegat oleh kelompok Union, yaitu Hammer dan Shark. Lalu, mereka berdua pun meminta M21 agar ikut dengannya. Namun, M21 ini menolak ajakan mereka berdua. Di sini, Shark pun mengejek M24, yakni teman dari M21 sebagai produk yang gagal. Mendengar hal ini, M21 pun tak terima, sehingga di sini terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun, M21 ini dibuat kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shark, dikarenakan Shark lebih kuat dari dirinya. Tak lama kemudian, datanglah Regis dan Saira ke sana. Di sini Shark berkata, "Jika aku akan menghabisi siapapun yang ikut campur pada urusan kami." Lalu, Shark pun mencoba untuk menyerang Regis, namun dihalangi oleh M21, sehingga M21 lah yang menjadi korban di sana. Tak lama kemudian, datanglah Krans ke sana, dan Krans memarahi Shark dikarenakan ia gagal dalam menjalankan misi, di mana misinya hanyalah menangkap M21 bukan menghabisinya. Di sini, Krans pun mencoba untuk menggali informasi tentang siapa kedua bocah tersebut. Namun, M21 berusaha untuk menutup-nutupi jika mereka berdua bukanlah siapa-siapa. Kemudian, M21 ini dibawa pergi oleh kelompok Union tersebut. Di sisi lain,
Manabu masih berada di depan komputernya, dan ia masih menunggu kehadiran dari Tao. Begitu juga dengan Tao yang menunggu kehadiran dari Manabu. Di sini, Tao pun berhasil menemukan keberadaan dari Manabu, dan ia berencana untuk segera menemuinya. Sementara itu, Ray dan Frankenstein yang sedang bersantai, mereka berdua pun kedatangan Regis dan Seira. Di sini, Regis berkata, jika M21 dibawa kabur oleh sekelompok orang. Bahkan, Regis dan Seira juga tak mengetahui jika M21 telah keluar dari Union. Dan mereka berdua menganggap jika M21 ini masih menjadi anggota dari Union. Sehingga di sini terjadilah sedikit salah paham di antara mereka. Keesokan harinya, M21 pun diinterogasi tentang hilangnya sebuah peti. Dan ia disuruh untuk menjelaskan semua hal yang ia ketahui. Di sini, Union masih belum tahu jika M21 telah keluar dari Union. Dan mereka menganggap jika M21 ini sedang menjalankan misi khusus dari Union. Lalu, M21 ini mendapatkan sebuah ide, jika mereka akan bertukar informasi tentang yang mereka ketahui, di mana M21 menginginkan sebuah informasi tentang M24 dan anggota yang lainnya. Kemudian Takio pun memberikan sebuah air kepada M21, dikarenakan ia merasa iba dengannya. Lalu, M21 meminta Tao untuk menggali informasi tentang anggota eksperimen lainnya, dan ia akan memberikan informasi yang ia ketahui. Setelah itu, Tao pun menemui Takio yang sedang bersantai. Di sini Takio pun membahas tentang adiknya yang disandra oleh Union, sehingga dirinya ini mau gak mau harus mengikuti perintah dari Union demi nyawa sang adik. Keesokan harinya, Tashiro dan Manabu pun bertanya kepada Regis dan Seira, kemana M21 berada. Tak biasanya ia tak datang untuk bekerja. Kemudian, mereka pun berencana untuk bermain lagi di rumah Frankenstein. Namun tiba-tiba, Manabu mendapatkan sebuah pesan dari Tao untuk segera menemui dirinya. Setelah itu, Seira dan Tashiro pun pergi berbelanja. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua melihat Takio yang sedang dikeroyok oleh beberapa preman yang ada di sana. Dan Tashiro dengan kekuatan miliknya, ia pun berhasil untuk menyelamatkan Takio dari para preman. Di sini, Takio pun berterima kasih kepada Tashiro. Bahkan Takio menyangka jika mereka berdua itu sedang kencan atau pacaran. Di sini, Takio pun memuji mereka berdua jika mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Sementara itu, Manabu pun senang bisa bertemu dengan Tao. Di sini mereka berdua pun saling bercerita satu sama lain. Jika hari-hari mereka selalu dikelilingi oleh orang yang selalu menyuruhku ini itu, dan mereka hanya bisa mengandalkan otot saja. Di sini, mereka berdua pun memiliki banyak sekali persamaan. Lalu, Manabu pun mencoba untuk memanggil Tao sebagai kakak. Dan Tao pun mengiyakan kemauan dari Manabu. Di sisi lain, Tashiro dan Takio pun berjalan-jalan sambil menceritakan beberapa kisah mereka masing-masing. Tiba-tiba, Tashiro pun mendapatkan sebuah pesan sehingga pertemuan mereka pun berakhir di sini. Setelah kejadian itu, Tao dan Takio pun bercerita satu sama lain, yaitu tentang yang mereka alami hari ini. Jika hanya adiknya saja yang ia miliki, dan ia harus bisa menyelesaikan misi ini secepat mungkin agar segera bisa bertemu dengan adiknya. Sementara itu, M21 pun masih diinterogasi tentang hilangnya sebuah peti. Bahkan, Serak pun mencoba untuk menghabisi M21 jika ia tak bisa memberitahukan informasi sedikit pun. Tak lama kemudian, datanglah Tao dan Takio ke sana. Bahkan kedatangan mereka berdua pun nampaknya tak bisa diterima oleh Serak. Di sini Serak pun memanas-manasi Takio tentang isu adiknya yang telah dibunuh oleh anggota Union, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di sini. Di sisi lain, Tashiro, Manabu, dan Regis pun membahas tentang pertemuannya nanti malam di rumah Frankenstein. Tiba-tiba Regis mendeteksi adanya pergerakan dari Serak dan juga Hammer. Lalu Regis pun mencoba untuk menemui mereka berdua. Setelah mereka bertemu, di sini mereka pun langsung bertarung satu sama lain. Saat menyadari jika Regis bukan anak biasa, Serak pun memakan pil D, di mana pil tersebut bisa menambahkan kekuatan seseorang secara singkat. Setelah makan pil tersebut, kekuatan Serak pun menjadi bertambah. Bahkan ia tak mempan terkena teknik manipulasi pikiran dari Regis. Lalu,
Regis pun kembali mengeluarkan kekuatan miliknya. Saat Regis akan menghabisi serak, Hammer pun menyadari jika Tashiro dan Manabu adalah teman Regis, dan ia pun menyandera mereka berdua, sehingga Regis tak bisa berbuat banyak. Kemudian, mereka pun dibawa ke kediaman Union tersebut. Pada saat di sana, Tao dan Takio beserta M21 pun dipanggil, dan mereka diperlihatkan dengan tangkapan serak dan Hammer hari ini, di mana Tao, Takio, dan M21 pun terkejut dengan tangkapan dari Hammer dan juga serak, dikarenakan Tashiro, Manabu, dan Regis itu merupakan teman dari mereka. Lalu, Regis yang melihat M21 bersama mereka pun membuat kebencian Regis terhadap M21 ini menjadi bertambah. Sementara itu, Seira pun menjelaskan tentang keadaan Regis jika mereka itu saling terikat satu sama lain. Di sini ia merasakan jika Regis dalam bahaya. Oleh karena itulah, ia izin kepada Ray dan juga Frankenstein untuk mencari keberadaan dari Regis. Begitu juga dengan Frankenstein, ia juga mencurigai tentang Tashiro dan Manabu yang belum datang juga. Dan ia pun mengkhawatirkan terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Di sisi lain, Serak pun mencoba mengancam M21 dengan akan menghabisi Regis. Akan tetapi, M21 tetap cuek, dan ia tak memperdulikan Regis. Namun, semua itu hanyalah akting dari M21 demi nyawa para anak-anak. Setelah itu, Tashiro dan Manabu pun terbangun. Di sini, Tashiro pun menyadari jika ada Takio di sana. Begitu juga dengan Manabu yang menyadari adanya Tao di sana. Selain itu, mereka juga melihat keberadaan dari M21. Sedangkan Seira, ia telah menemukan lokasi tempat Regis disandera. Tak lama kemudian, Ray dan Frankenstein pun juga ikut menyusul. Kemudian, Hammer pun akan pergi ke atas dikarenakan makanan miliknya telah habis. Di sini, Serak pun mencoba untuk menganiaya Tashiro demi bisa mendapatkan informasi dari M21. Akan tetapi, M21 menganggap jika mereka berdua ini bukanlah siapa-siapa dari M21. Akhirnya M21 hanya diam saja. Lalu, Tao dan Takio pun menyuruh Serak untuk menghapus ingatan dari Tashiro dan Manabu saja, daripada membunuh mereka. Akan tetapi, Kranz pun menolak hal tersebut, dan ia bersikeras jika siapapun yang ikut campur dalam misi kita, maka akan kita habisi. Saat Manabu akan dihajar, Regis pun datang menghalanginya sambil ia berkata, "Jika kau itu orang lemah, hanya berani menindas orang yang lebih lemah darimu." Sementara itu, Hammer yang melihat Seira di sana, ia pun mencoba untuk menghalangi Seira dengan kelereng miliknya. Di sini, Hammer pun mencoba untuk melemparkan sebuah peledak demi mengalahkan Seira. Namun, Seira tak mempan dengan hal seperti itu. Lalu, Hammer pun menghancurkan pintu tersebut demi menghalangi Seira. Sedangkan Regis, ia diajar habis-habisan oleh Serak. Lalu Tashiro pun datang untuk menyelamatkannya. Di sini, Kranz pun menyuruh Takio untuk mengecek kondisi di atas dikarenakan ia mendengar adanya ledakan dari atas. Di sini M21 pun menyesali perbuatannya dikarenakan ia tak mengetahui jika bakal serumit ini. Padahal yang ia inginkan hanyalah informasi tentang anggotanya saja. Namun semua itu di luar ekspektasinya, sehingga anak-anak ikut terlibat ke dalam masalahnya. Tiba-tiba muncullah bayangan dari M24. Kemudian M21 berkata kepada Regis, "Sisanya aku serahkan kepadamu." Sedangkan dirinya akan berhadapan dengan Serak. Sementara itu, Ray dan Frankenstein pun telah sampai di lokasi. Dan di sini mereka pun akan berhadapan dengan Takio. Lalu, Frankenstein menyuruh Ray untuk masuk terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan Takio. Sehingga di sini terjadilah pertarungan di antara Takio dan Frankenstein. Di sisi lain, Hammer pun kembali mengeluarkan meriam miliknya untuk menghabisi Seira. Akan tetapi, serangan tersebut dapat dengan mudah dihindari Seira. Lalu, Seira juga mengeluarkan senjata miliknya, yaitu Weapon Soul. Dan dengan kekuatan ini, Hammer pun langsung mokat dibuat Seira. Sementara itu, M21 sedang berhadapan dengan Serak. Setelah melewati beberapa pertarungan, M21 ini terkena serangan yang mengenai organ vitalnya, sehingga membuatnya kehabisan darah. Sedangkan Regis,
ia pun mengingat kata-kata dari M21, sehingga ia pun datang untuk menyelamatkan M21. Lalu, Shrek pun memakan pil D miliknya. Namun itu tak berarti apa-apa bagi Regis. Dikarenakan sebelumnya, Regis pernah berhadapan dengan Shrek yang memakan pil D. Saat Regis akan menghabisi Shrek, datanglah Krans ke sana. Dan Krans juga memakan pil D miliknya. Lalu ia pun menyerap kekuatan milik Shrek hingga Shrek ini tak sadarkan diri. Di sini, ia menjelaskan jika obat tersebut merupakan obat yang bisa menambahkan kekuatan siapa saja yang memakannya. Bahkan, kekuatan tersebut bisa bertambah jika menyerap sesama orang yang memakan pil D. Kemudian, Regis pun menyerang Krans dengan kekuatannya. Akan tetapi, dapat dengan mudah Krans hindari. Bahkan, Regis dalam kondisi seperti ini bukanlah tandingan bagi Krans. Lagi dan lagi, ia kembali meluncurkan kekuatannya untuk menyerang Krans. Namun kekuatan tersebut tak berarti apa-apa bagi Krans. Sedangkan Krans, ia hanya memukul Regis dan Regis pun langsung tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, datanglah Ray ke sana. Di sisi lain, Frankenstein pun masih berhadapan dengan Takio. Di sini, Takio pun memakan pil D miliknya sehingga dirinya ini menjadi bertambah kuat. Lalu, Frankenstein juga melepaskan kekuatannya untuk menghadapi Takio. Di sini kita diperlihatkan dengan kekuatan Frankenstein yang sebenarnya. Akibat hal ini, di sini terjadilah pertarungan antara Takio dan Frankenstein, dan di sini Takio pun dibuat babak belur oleh Frankenstein. Tiba-tiba, Takio teringat dengan adiknya, dan hal ini membuat semangat bertarung Takio itu menjadi bertambah. Dan dengan adanya ini, pertarungan mereka sepertinya agak seimbang. Di sini, Frankenstein pun mencoba untuk menghabisi Takio, dan tak lama kemudian datanglah Seira ke sana. Saat Frankenstein melihat Seira dengan weapon soul miliknya, Frankenstein pun menyadari jika Seira adalah calon dari pemimpin klan, dan derajatnya itu lebih tinggi dari para bangsawan. Di sini, Takio pun mencoba untuk meminta tolong kepada mereka berdua untuk menyelamatkan Tashiro dan Manabu, dikarenakan mereka berdua tak bersalah. Di sisi lain, Krans yang akan menyerang Ray pun terkena serangan tekanan dari Ray. Di sini, Ray pun hanya berdiam saja untuk menghadapi Krans. Bahkan, Krans pun dibuat tak berdaya oleh Ray. Lalu Krans pun menyuruh Tao untuk memakan pil D miliknya. Akan tetapi Tao menolaknya dan ia memilih untuk menyerang Krans. Melihat penolakan dari Tao, Krans pun mencoba untuk menghabisi Tao. Dan dengan mudahnya Ray menghentikan hal tersebut. Di sini, Ray pun mengeluarkan kekuatannya yaitu Bloodfield. Sedangkan Regis yang melihat hal itu, ia dibuat tambah bingung tentang Ray, yaitu siapa dia sebenarnya. Di sini, Krans pun tak memberikan perlawanan sekali kepada Ray, sehingga Ray pun dapat dengan mudah untuk menghabisinya. Setelah kejadian itu, Takio dan M21 pun dirawat di kediaman Frankenstein. Di sini, Takio bertanya kepada M21, "Bagaimana kau bisa ada di sini?" Dan M21 pun menjawab, "Jika aku tinggal di rumah Frankenstein." Di sisi lain, Frankenstein pun menemui Ray, dan tiba-tiba Ray ini batuk darah. Lalu Frankenstein berkata, jika Master terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya, sehingga membuatnya seperti ini. Di sini, Ray berkata, jika Frankenstein masih egois seperti dulu, yaitu masih suka menggunakan kekuatannya sesuka hati. Dan Frankenstein yang mendengar hal tersebut, ia pun meminta maaf kepada Ray. Pada malam harinya, mereka pun makan malam bersama. Bahkan mereka yang awalnya musuhan, sekarang mereka pun telah berdamai. Tak lama kemudian, datanglah Takio ke sana. Lalu Frankenstein pun menyuruh mereka untuk kembali makan. Lagi dan lagi, Regis dan M21 ini kembali berdebat hanya gara-gara makanan mereka berbeda porsi. Setelah selesai makan,
M21 pun keluar untuk menenangkan pikirannya. Dan tak lama kemudian datanglah Rai ke sana. Dan Rai berkata, jika ada kekuatan besar yang tertidur di dalam dirimu. Lalu Rai pun menunjukkan kekuatannya kepada M21. Di sini, kita diperlihatkan dengan sosok asli dari M21. Sementara itu, Tao pun menceritakan apa yang terjadi kemarin, di mana Krans telah menyerap energi serak dan mengambil kekuatannya. Selain itu, Tao juga berencana untuk keluar dari Union dengan memalsukan kematian mereka. Lalu Tao berkata, jika selama ini adik Takio itu sebenarnya tidak ada, dan selama ini Takio telah dicuci otaknya oleh Union, sehingga ia menganggap jika Union telah menyandera adiknya. Mendengar perkataan ini, Tao pun menyesal tentang perbuatannya selama ini. Dan mereka pun berencana untuk pergi dari sini besok pagi. Keesokan harinya, saat Takio dan Tao akan pergi, M21 pun memohon kepada Frankenstein agar mereka berdua tetap berada di sini. Dan Frankenstein pun mengiyakan kemauan dari M21. Di mana, pada saat ini Tashiro dan Manabu pun akan pergi ke sekolahan. Saat mereka sampai gerbang, di sana ada Tao, Takio, dan M21. Ternyata Tao dan Takio sekarang menjadi satpam di sana. Bahkan, mereka saat ini menjadi idaman bagi para siswi yang ada di sana. Di sisi lain, Frankenstein yang melihat Ray bersama teman-temannya, ia pun merasakan jika Ray telah bahagia bersama teman-temannya. Setelah memasuki jam pelajaran, Tashiro pun mulai resah kenapa mereka bisa menjadi idaman para siswa yang ada di sini. Sedangkan di luar, M21 berkata kepada Tao dan Takio, jika kehidupan seperti ini merupakan kehidupan yang tak dapat tergantikan. Setelah mereka selesai belajar, mereka pun pergi ke kantin. Di sini Ray pun menjadi idaman bagi para siswi. Bahkan, Tashiro yang melihat hal ini, ia agak iri dengan Ray. Bagaimana bisa Ray bisa sepopuler itu? Lalu, Manabu pun menanyakan, seperti apakah wanita idaman Tashiro sebenarnya? Dan tak lama kemudian datanglah Seira dan Regis. Saat melihat Seira, Tashiro pun langsung berbunga-bunga. Bahkan ia malu untuk mengakui hal itu di hadapan Ray. Setelah mereka selesai makan, Tashiro pun melihat Takio dan M21 menjadi populer di sini. Melihat hal ini membuat Tashiro menjadi bingung. Kenapa mereka bisa sepopuler ini? Kemudian, mereka pun berkumpul di belakang kelas. Di sini Manabu meminta bantuan kepada mereka bertiga, yaitu cara untuk menjadi populer di sekolahan. Akan tetapi mereka menolaknya. Saat ditanya tentang wanita siapa yang akan menjadi incarannya, Tashiro pun menjawab, jika itu Seira. Mendengar hal ini, mereka pun terkejut dan mereka pun banyak alasan untuk tidak membantu Tashiro, dikarenakan wanita yang diincar Tashiro bukanlah sembarang wanita. Tak lama kemudian, datanglah Ray ke sana, dan Ray meminta mereka untuk membantu Tashiro. Alhasil, mau nggak mau mereka pun harus membantu Tashiro. Setelah melewati beberapa cara, mereka pun tetap tak bisa. Lalu mereka pun pergi untuk meminta bantuan kepada Frankenstein. Di sini, Frankenstein malah bercerita tentang masa lalunya dulu. Mendengar cerita dari Frankenstein, mereka pun dibuat tambah bingung. Kemudian, mereka bertiga pun mendatangi Regis. Di sini, Tashiro pun bertanya kepada Regis, seperti apakah cowok yang diinginkan oleh Seira. Namun Regis tak mengetahui hal itu. Di sini, M21 menyindir Regis bahwa ia tak tahu tentang hal percintaan. Mendengar hal ini, ia pun berdebat kembali. Tak lama kemudian, datanglah Ray ke sana. Di sini Ray pun menyuruh Regis untuk segera membantu Tashiro. Dan hanya dengan sekali suruh, Regis pun langsung menyetujuinya. Lalu, mereka pun pergi ke perpustakaan. Di sini mereka pun berusaha untuk membantu Tashiro menuliskan surat cinta. Namun, beberapa kali mencoba mereka pun tetap gagal. Alhasil Tashiro pun menyerah dan ia melemparkan kertas hasil tulisannya. Setelah itu, mereka pun berencana untuk pergi ke gedung olahraga. Di sini mereka pun memiliki sebuah ide di mana mereka akan membiarkan Tashiro selalu membawa bola basket dan memenangkannya, sehingga Tashiro akan menjadi pusat perhatian di sana. Namun, setelah permainan itu dimulai, rencana itu pun tak berjalan dengan lancar, di mana mereka asik sendiri-sendiri membawa bola basket. Bahkan, M21 dan Regis juga saling beradu siapa yang lebih banyak memasukkan bola.
Setelah itu, tibalah saat Tashiro membawa bola, dan saat akan dimasukkan ke dalam ring, Takio pun langsung merebutnya, sehingga Takio lah yang menjadi pusat perhatian di sana. Setelah kejadian itu, Tashiro dan Manabu pun pergi ke taman sekolah, dan Tashiro berkata, jika rencana ia tak akan pernah tersampaikan. Tak lama kemudian, datanglah Seira yang membawakan surat cinta miliknya, dan ia juga telah membaca isi surat tersebut. Di sini, Tashiro pun tersipu malu bercampur senang. Lalu, Seira berkata, jika kau suka dengan orang lain, lakukanlah dengan usahamu sendiri, dan hal itu akan lebih membuat orang yang kau incar menjadi tertarik denganmu. Mendengar kata-kata dari Seira, Tashiro pun menjadi lebih bersemangat dalam mengejar cintanya. Pada saat malam harinya, mereka pun berkumpul di rumah Frankenstein, dan mereka membahas tentang penghapusan ingatan dari Tashiro dan Manabu. Lalu tak lama kemudian datanglah Tashiro dan Manabu ke sana. Di sini, Frankenstein pun menjelaskan tentang apa yang akan mereka lakukan. Mendengar hal ini, Tashiro dan Manabu pun menjadi bersedih, dan mereka sedikit menolak di sini. Akan tetapi, Regis menjelaskan jika ini juga demi kebaikan kalian. Alhasil, Tashiro dan Manabu pun mau gak mau harus menuruti kemauan mereka. Keesokan harinya, Tashiro dan Manabu pun pergi ke sekolahan seperti biasanya. Di sini mereka berdua pun bertingkah seperti awal mereka bertemu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria misterius di sana, dan kedatangannya ini membuat seluruh bangsawan yang ada di sana menjadi terkejut. Tak lama kemudian, datanglah Regis dan Seira ke sana. Ternyata, orang tersebut adalah pemimpin klan dari klan Lender. Setelah itu, Frankenstein pun ke sana. Di sisi lain, di kediaman bangsawan mereka pun membahas tentang Regis, di mana terdengar isu-isu jika Regis telah bertemu dengan seseorang yang berada di dalam peti tersebut. Di sini mereka pun menganggap jika orang yang ada di dalam peti tersebut adalah musuh bagi mereka. Dan Lord di sana atau pimpinan, ia pun menyebutkan sebuah nama, yaitu Kedis Etamadi Raizel. Setelah itu, kedua pemimpin klan yaitu Kares dan Rajak, mereka membahas tentang Regis, di mana mereka harus menangkap Regis yang dianggap sebagai pembelot. Tak lama kemudian, datanglah Rael, adik dari Karyas, dan Rael pun menanyakan tentang keadaan Seira. Sementara itu, Gejutel juga dipersilahkan masuk ke rumah Frankenstein. Di sini mereka pun membahas tentang negeri bangsawan, di mana setelah Ray menghilang, negeri bangsawan ini mengalami perubahan yang sangat besar. Selain itu, setelah Lord sebelumnya meninggal, Nona Raskerja pun naik tahta untuk menggantikannya. Dan saat ini, Nona Raskerja pun sedang mencari keberadaan dari Ray. Dan ia menganggap jika Ray sebagai pembelot yang menyebabkan Lord sebelumnya itu meninggal. Di sini, Gejutel pun menginginkan Ray untuk kembali ke Lukidonia, di mana ia ingin jika Ray menjelaskan semua yang terjadi sebenarnya. Akan tetapi, Ray menolak hal tersebut dikarenakan ia ingin lebih lama tinggal di sini. Sementara itu, Tao, Takio, Regis, dan Seira, mereka pun membahas tentang pemimpin klan, di mana pemimpin klan ini hanya diberikan kepada 13 kepala keluarga, atau dengan kata lain 13 klan, sedangkan Tuan Gejutel adalah pemimpin dari klan Lenderje, dan Regis adalah keturunan murni dari klan tersebut. Sementara itu, Gejutel pun masih sedikit tidak percaya dengan Frankenstein, di mana Frankenstein ini memiliki masa lalu yang kelam dengan klan bangsawan. Lalu, kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Frankenstein, di mana Frankenstein ini membantai semua anggota bangsawan di Lukidonia. Dan tujuannya adalah ia ingin melakukan sebuah eksperimen pada para bangsawan tersebut. Di sini, Frankenstein pun menunjukkan kekuatannya di depan para bangsawan itu, dan ia menjelaskan apakah aneh seorang manusia bisa memiliki kekuatan seperti ini. Sementara itu, Ray pun sedang berada di istana bersama Lord. Di sini, Lord pun menyuruh Ray untuk tinggal bersama dirinya di istana tersebut. Akan tetapi, Ray menolak ajakan tersebut dan memilih untuk tinggal di mansion miliknya. Setelah menolak ajakan dari Lord, Ray pun pergi dari sana. Lalu Gejutel pun memberikan informasi bahwa si pemburu bangsawan telah ia temukan. Dan informasi tersebut ia dapat dari para ksatria yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut. Selain itu, ia juga menjelaskan jika pemburu bangsawan itu merupakan manusia biasa yang memiliki sebuah kekuatan. Bahkan,
Lord di sana pun agak terkejut. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan yang melebihi para bangsawan? Lalu Gejutel pun menjawab, jika pemburu bangsawan itu melakukan sebuah eksperimen aneh untuk dirinya. Dan di sini, Gejutel pun ditugaskan Lord untuk menangkap si pemburu bangsawan tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi bersama para bangsawan lainnya dalam mencari Frankenstein. Di sini, para bangsawan itu pun telah menemukan kediaman dari Frankenstein, lalu mereka pun mencoba untuk menyerang kediaman Frankenstein. Di sini, Frankenstein yang menyadari hal itu pun ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah melakukan beberapa kali pengejaran, di sini akhirnya Frankenstein pun terpojok dan ia pun mengeluarkan kekuatan miliknya dan membantai seluruh bangsawan yang ada di sini. Dan hanya dengan sekali serang saja, para bangsawan itu pun tumbang dibuat oleh Frankenstein. Tak lama kemudian, datanglah Gejutel dan Rajak ke sana. Di sini mereka berdua pun mengajak baik-baik Frankenstein untuk ikut dengannya menemui Lord. Akan tetapi, Frankenstein menolak ajakan itu. Di sini, Rajak pun menyuruh Gejutel untuk mundur, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan Frankenstein, sehingga di sini terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Merasa Frankenstein ini berbahaya dan tak bisa dihadapi dengan serangan fisik biasa, Rajak pun mengeluarkan Soul Weapon miliknya. Dan tak hanya Rajak saja, Frankenstein juga mengeluarkan senjata miliknya, yaitu Drag Spear untuk melawan Rajak, di mana senjata ini bisa disebut juga dengan Soul Weapon, sehingga di sini terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Gejutel yang melihat hal ini, ia pun menjadi terkejut. Bagaimana bisa seorang manusia bisa menguasai kekuatan yang sebesar ini? Saking seringnya mengeluarkan kekuatannya, Frankenstein ini pun tak sanggup untuk mengontrol kekuatannya. Sehingga dirinya ini terpengaruhi oleh kekuatannya sendiri. Setelah itu, Frankenstein pun kabur dari sana. Dan ia pergi ke sebuah mansion yang ada di dalam hutan tersebut. Di sini, ia menyadari jika dirinya ini belum bisa untuk mengendalikan senjata miliknya, yaitu Drag Spear. Saat sampai di mansion, ia pun bertemu dengan Ray. Dan disinilah awal mula pertemuan dari mereka. Tak lama kemudian, datanglah Gejutel dan Rajak ke sana. Di sini, Gejutel menjelaskan semuanya kepada Ray jika Frankenstein ini telah membuat kekacauan di Lukidonia. Dan Gejutel dan Rajak, ia meminta Frankenstein untuk ikut dengannya. Akan tetapi, Ray tak membiarkan Gejutel dan Rajak membawa Frankenstein, dan Ray pun mengangkat Frankenstein sebagai pelayan di rumah ini. Di sini, Frankenstein pun bingung siapa sebenarnya Ray ini, di mana ia dapat dengan mudahnya menyuruh seorang pemimpin klan begitu saja. Lalu scene pun berubah berada di 5 tahun sebelumnya, di mana pada saat ini Frankenstein dan Rajak pun sedang berlatih keahlian mereka. Di sini Rajak pun mencoba untuk mengajak Frankenstein sparring guna untuk mengontrol Drag Spear miliknya. Di sisi lain, Gejutel pun berbicara dengan Ray, di mana para bangsawan tak menginginkan hal ini, di mana Ray menampung seseorang yang telah membantai para bangsawan. Selain itu, Ray juga diminta untuk berbicara dengan Frankenstein, di mana Frankenstein diminta untuk menghadap Lord. Pada malam harinya, Frankenstein bertanya kepada Ray, apakah Anda melakukan ini sepanjang hari? Dan Ray pun menjawab, aku melakukan ini setiap hari, dan aku hanya berdiam diri di sini sembari memandangi hutan, bumi, dan juga langit. Keesokan harinya, Frankenstein pun pergi ke Lukidonia, dan ia pun pergi ke kastil di kediaman Lord itu berada. Setelah sampai di sana, Lord itu pun kagum bagaimana bisa seorang pelayan bisa akrab dengan Ray yang notabene adalah seorang noobless. Sedangkan aku, yang kedekatannya sudah seperti saudara, aku pun tak bisa sedekat ini dengan Ray. Lalu Lord ini pun menyuruh Frankenstein untuk melakukan sumpah darah dengan Ray, di mana itu bertujuan untuk mengikat satu sama lain dengan konsekuensi harus bersedia melayaninya seumur hidup. Setelah itu, Frankenstein pun pergi. Setelah Frankenstein pergi, ada beberapa bangsawan yang protes akan keputusan dari Lord ini. Salah satunya adalah Urokai. Di sini, para bangsawan itu menginginkan jika Frankenstein ini dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Malahan,
Lord itu pun membiarkan Frankenstein pergi begitu saja. Keesokan harinya, Frankenstein pun menemui Gejutel, dan ia mengajak Gejutel untuk berlatih dengannya. Akan tetapi, Gejutel menolak ajakan dari Frankenstein. Dan tak lama kemudian datanglah Urokai ke sana. Di sini Urokai pun sangat benci dengan Frankenstein, dan ia pun akan turun tangan untuk berlatih dengan Frankenstein, guna untuk melampiaskan kebenciannya. Di sini, terjadilah pertarungan di antara Frankenstein dan juga Urokai. Di sini Frankenstein pun agak kewalahan dalam menghadapi Urokai, lalu ia pun mengeluarkan drak sepir miliknya untuk menghadapi Urokai. Di sini, Urokai pun langsung menyerang Frankenstein dengan kekuatannya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Lalu akibat terlalu mengeluarkan kekuatan yang berlebihan, Frankenstein pun termakan kembali oleh kekuatannya sendiri. Sedangkan Gejutel dan Rajak yang melihat hal itu pun mereka pun langsung berusaha untuk menghentikannya. Dan tak lama kemudian datanglah Ray dan Lord ke sana. Di sini Frankenstein yang telah tak sadarkan diri, ia pun langsung menyerang Ray hingga Ray ini terluka. Dan dengan kekuatan miliknya, Ray ini pun berusaha untuk menyadarkan Frankenstein. Alhasil, Frankenstein ini pun berhasil disadarkan oleh Ray. Setelah Frankenstein tersadar, ia pun langsung menemui Ray. Di sini Ray berkata, "Jika untuk saat ini, kamu ikut denganku dulu tinggal di mansion ini. Karena aku sangat yakin, jika di Lukidonia, aku sudah banyak dibenci oleh orang. Namun, pada suatu saat nanti, kita akan kembali lagi ke kastil tersebut." Lalu, Frankenstein ini membuatkan Ray sebuah teh. Di sini, Frankenstein pun meneteskan darahnya ke teh tersebut. Sehingga secara tak langsung, mereka sudah melakukan perjanjian darah. Lalu, kita dibawa ke masa kini, di mana Gejutel pun masih berbicara dengan Frankenstein, yaitu tentang kasus yang menimpa kematian dari Lord yang pertama. Ditambah lagi, Ray tak ingin kembali ke Lukidonia, dan itu membuat rasa curiga para bangsawan ini semakin bertambah kepada Ray. Di sini, Frankenstein pun membantahnya jika apa yang dilakukan Ray di sini adalah untuk bertemu dengan teman-temannya, karena ia sudah lama merasakan sebuah kesepian. Setelah itu, Gejutel pun menemui Regis dan Saira. Di sini, Gejutel pun izin jika ia akan kembali ke Lukidonia besok pagi. Setelah sampai ke Lukidonia, Gejutel pun dipanggil untuk menghadap Lord, di mana ia dicurigai telah menyembunyikan sesuatu pada saat ia berada di bumi. Kemudian, Lord ini pun menyuruh Rajak untuk membawakan Saira kembali ke Lukidonia. Sedangkan Gejutel, ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Tiba-tiba, Rael pun muncul dan ia mengajukan diri untuk menjemput Saira ke bumi. Dan Lord itu pun menyetujuinya. Kemudian, Lord ini membuatkan sebuah surat perintah kepada Saira. Sementara itu, Regis dan teman-temannya pun menyempatkan diri bermain sewaktu jam pelajaran kosong. Di sini Rael pun telah menemukan keberadaan dari para Nuples ini, dan ia pun menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran seluruh siswa yang ada di sana. Sementara itu, Regis, Saira, dan Ray, mereka pun telah menyadari hal itu. Di sini Ray disuruh untuk diam saja, sedangkan Regis dan Saira akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, datanglah Tao, Takio, dan M21 ke sana. Menyadari mereka tak terkena kekuatannya, Rael pun langsung menyerang M21 sehingga M21 ini terluka. Dan tak lama kemudian datanglah Regis dan Saira ke sana. Di sini Rael pun bercerita tentang dirinya. Jika selama 10 tahun terakhir ini, aku dikurung, dan hanya Saira lah yang kupikirkan. Lalu, Rael pun meminta kepada Saira untuk ikut dengannya. Akan tetapi, Saira menolak ajakan tersebut, dan Saira menyuruh Rael untuk segera pergi dari sana. Dikarenakan, jika Tuan Rajak tahu kau membuat kekacauan di sini, maka kau akan kena marah. Mendengar kata-kata dari Saira, Rael pun menurutinya. Setelah itu, M21 pun kembali diperbaiki guna menyembuhkan luka yang ada pada dirinya. Sedangkan yang lainnya, mereka pun masih membahas tentang Rael, di mana Rael ini merupakan keturunan murni dari klan Kertia. Dan kedatangannya ke bumi adalah untuk menjemput Saira, di mana pada saat itu, Rael mencoba untuk melamar Saira, akan tetapi Saira ini menolak, dan Rael pun marah, sehingga ia menghancurkan segalanya yang ada di sekitarnya. Karena terlalu banyak menyebabkan masalah,
Tuan Raja pun langsung menangkapnya dan mengurungnya. Di sini, mereka pun bertanya soal umur dari Rael. Jika Rael ini 2 kali lebih tua dari Regis, sedangkan Regis saat ini berumur 199 tahun. Setelah itu, para manusia modifikasi ini pun melakukan pemeriksaan rutin. Di sini mereka pun merasa malu karena tak bisa melawan Rael. Oleh karena itulah mereka meminta bantuan kepada Frankenstein untuk melakukan sesuatu kepadanya, agar mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, Frankenstein pun menyetujuinya. Pada malam harinya, Regis pun bercerita kepada Saira, jika nanti sepertinya akan menjadi lebih sulit, dikarenakan sifatnya tak berubah sama sekali. Ditambah lagi keinginannya untuk mengambil alih klan Loyard. Di sini, Regis pun mencoba untuk menyelamatkan Saira dari Rael. Lalu Saira berkata, jika Rael sama sekali bukan tipeku. Setelah itu, mereka pun pergi tidur. Namun, tanpa sepengetahuan Regis, Saira pun pergi dari sana. Sedangkan Frankenstein yang meminta untuk dibukakan kekuatannya yang ada di dalam dirinya. Alhasil, Ray pun membuka segel yang ada pada diri Frankenstein ini. Sementara itu, Saira pun telah bertemu dengan Rael. Di sini sedikit terjadi perbincangan di antara mereka. Lalu, Rael pun meminta Saira untuk menikah dengannya. Akan tetapi Saira berkata, jika yang kuinginkan adalah bersama mereka. Dan di sini telah banyak hal yang telah kulalui. Dan aku tak ingin lagi kembali ke Lukidonia. Tak lama kemudian, datanglah Frankenstein ke sana. Di sini Frankenstein pun marah karena Rael telah melukai salah satu dari koki kami. Dan di sini Frankenstein pun tak segan-segan untuk menyerang Rael, sehingga di sini terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka. Karena Rael kewalahan, Frankenstein pun memancingnya untuk segera mengeluarkan weapon soul miliknya. Setelah ia mengeluarkan weapon soul miliknya, Frankenstein juga mengeluarkan soul weapon miliknya yaitu Drag Spear. Dan di sini terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Sementara itu, di sisi lain, Saira yang melihat Rael ini semakin menjadi-jadi, dan jika dibiarkan akan menghancurkan kota, Saira pun datang untuk menghentikan mereka. Di sini, Saira mencoba untuk meminta Rael segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena Rael tak terima dengan perkataan Saira, Rael pun mengeluarkan sebuah surat yang diberikan Lord tadi. Sehingga mau gak mau, Saira pun harus menuruti kemauan dari Rael untuk ikut dengannya. Setelah itu, Frankenstein pun bercerita kepada Rael tentang semuanya yang telah terjadi. Sedangkan Regis, ia pun murung karena Saira telah ikut dengan Rael. Lalu, mereka pun merencanakan akan pergi ke Lukidonia demi menyelamatkan Saira dan juga Gejutel. Sementara itu, di Lukidonia, di sini mereka pun membahas tentang Saira yang telah kembali. Sehingga sebentar lagi mereka akan mengetahui siapa sebenarnya pengkhianat. Lalu, Nona Raskeria pun menunggu kedatangan dari Ray ke sini. Karena ia sangat yakin jika Ray akan datang untuk menyelamatkan Saira dan juga Gejutel. Di sini, Nona Raskeria pun mengingat kembali tentang masa lalunya pada saat Ray masih berada di Lukidonia. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan kedatangan dari Saira yang telah sampai ke Lukidonia. Di sini, ia pun dibawa untuk menghadap kepada Lord. Dan Lord itu pun berkata, apa kau telah bertemu dengan sosok yang diduga seorang bangsawan yang hidup di antara para manusia? Namun, ada yang bilang jika itu adalah kesalahan. Di sini, Lord meminta Saira menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan Saira menolak, Lord pun langsung menyerang Saira dengan kekuatan pikirannya. Melihat hal ini, Rael pun sedikit membela Saira dan ia menjelaskan jika yang kutemui hanyalah manusia modifikasi saja. Namun, ada seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan aku tak mengetahui itu siapa. Lalu, Lord ini meminta agar Saira ini dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu, Ray, Regis, dan Frankenstein, mereka pun sedang dalam perjalanan menuju ke Lukidonia dengan menggunakan pesawat terbang. Di sini, Regis pun agak marah karena tahu Takio dan M21 tak diajak. Kemudian, Frankenstein menjelaskan, jika mereka semua di sana itu aman-aman saja, karena aku telah membuatkan pil khusus untuk mereka. Dan pil ini sifatnya seperti pil D yang bisa menambahkan kekuatan seseorang. Setelah mereka memasuki ruang udara dari Lukidonia, mereka pun akan melakukan pendaratan darurat. Sementara itu, di Lukidonia, para pemimpin klan itu pun bingung. Bisa-bisanya, dua pemimpin klan dikurung dalam waktu yang bersamaan. Di sini mereka pun mencoba untuk meluruskan
jika Gejutel dan Seira telah bertemu dengan seorang pengkhianat di sana. Tak lama kemudian, datanglah seorang bangsawan yang melapor bahwa ada bangkai pesawat yang jatuh dan diduga itu merupakan bangkai pesawat dari para manusia. Sementara itu, Regis, Ray, dan Frankenstein pun mereka saat ini sedang menuju ke mansion milik Ray. Diduga wilayah itu merupakan wilayah terlarang yang ditetapkan oleh Lord terdahulu. Setelah itu, mereka pun menuju ke tempat Soul Weapon milik Ray, yaitu Ragnarok. Sedangkan Regis, ia masih menunggu di luar. Namun tiba-tiba, ia pun merasakan adanya para bangsawan yang mendekat ke arah mereka. Alhasil, Regis pun berusaha untuk menghadang para bangsawan itu. Akan tetapi, setelah terkena beberapa kali serangan, penutup wajah Regis ini pun terbuka. Dan para bangsawan itu pun akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Regis. Saat keadaan Regis ini terpojok, datanglah Tao, Takeo, dan M21 membantu Regis. Di sini mereka pun memiliki sebuah julukan baru, yaitu RQ4. Number 2. Number 1. Kemudian, mereka pun pergi untuk menemui Ray. Di sini mereka pun menjelaskan bagaimana cara mereka bisa sampai ke Lukidonia. Kemudian, Frankenstein ini berkata jika Seira dan Gejutel saat ini sedang ada dalam masalah besar. Lalu Ray pun menambahkan, jika saat ini mereka sedang diburu oleh para bangsawan karena dicurigai penyebab kematian dari Lord sebelumnya. Lalu, M21 bertanya, sudah saatnya kau memberitahu kepada kami siapa kau sebenarnya. Di sini, Frankenstein pun menjawab, jika Noopless itu merupakan sebutan untuk orang yang tingkatannya lebih tinggi dari para bangsawan. Jadi sekarang mereka sudah tahu siapa Ray itu sebenarnya. Mendengar hal ini, mereka pun bersedia untuk membantu Ray, bahkan Regis juga bersedia untuk membantu Ray dalam menyelesaikan masalah ini. Lalu, Ray teringat dengan masa lalunya, di mana pada saat itu ia sedang mengobrol bersama Lord. Di sini, Lord itu berkata, jika semenjak adanya Frankenstein, di hidupmu, kini hidupmu sedikit berubah. Lalu Lord ini menanyakan sesuatu kepada Ray. Apakah kau tertarik untuk menjadi Lord? Namun Ray pun menolak hal itu. Kemudian, Ray ini berencana untuk pergi ke makam suci tempat Lord itu dimakamkan. Sementara itu, berita kedatangan Ray pun sudah sampai ke telinga para bangsawan. Bahkan, sekarang Regis juga sudah dianggap pengkhianat oleh para bangsawan. Di sini, Lord itu pun menganggap jika semua bukti ini sudah terkumpul, dan Gejutel dinyatakan bersalah atas hal ini. Oleh karena itulah, ia akan menghukum Gejutel dengan membuat Gejutel ini tidur abadi. Namun, beberapa pemimpin klan di sana pun sedikit menolak hal tersebut, dikarenakan Gejutel ini sudah banyak berjasa di antara mereka. Lalu, Lord ini pun mengingat masa lalunya di mana ia saat ini sedang bersama Gejutel, dan Gejutel memberitahu Nona Raskeria tentang kedatangan Ray. Lalu Nona Raskeria ini pun pergi untuk menemui Ray, dan belum sempat bertemu, ia mendengar percakapan Ray dengan Lord, di mana Lord meminta Ray untuk menjadi Lord selanjutnya. Akan tetapi, Ray menolak hal tersebut. Nona Raskeria yang hanya mendengar setengah, ia pun menjadi salah paham dengan Ray. Bisa-bisanya ayahnya menyuruh Ray yang menjadi Lord dan bukannya aku. Setelah itu, kita dibawa ke masa kini, di mana Lord ini pun mendatangi Gejutel, dan ia memberitahu semuanya kepada Gejutel. Di sini Gejutel pun hanya pasrah saja dan ia terima dengan hukuman yang diberikan oleh Lord. Kemudian, Lord ini pun pergi lagi ke kastil, dan ia berkata, jika saat ini Gejutel sebagai pemimpin klan telah dicabut. Lalu Kertias dan Rajak pun, mereka berdua diperintahkan untuk menangkap para penyusup itu. Setelah itu, Kertias dan Rajak pun membahas tentang semua yang terjadi, dan mereka tak bisa berbuat banyak karena saat ini mereka hanya bisa mematuhi perintah dari Lord saja. Di sisi lain, Seira pun mengeluarkan Soul Weapon miliknya, dan ia pun langsung menghancurkan pintu penjara tersebut. Sementara itu, M21 dan Regis pun berada di lini depan, dan mereka sekarang membagi tugas. Tak lama kemudian, Regis dan M21 ini pun dihadang oleh Rael. Di sini Rael pun langsung menyerang Regis, akan tetapi dihadangi oleh M21. Dan M21 di sini memerintahkan Regis untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan Rael. Di sisi lain, Tao dan Takeo pun bergegas untuk membantu M21, sehingga di sini terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini,
Rael agak geram dikarenakan Tao dan Takio bersembunyi, sehingga Rael tak bisa menemukan keberadaan dari mereka. Ditambah lagi, Rael ini kewalahan menghadapi mereka. Namun, Rael ini kembali mengeluarkan solipan miliknya untuk menghadapi mereka. Di sisi lain, Frankenstein yang melihat hal itu pun ia berencana untuk menghadapi Rael, sedangkan Ray akan pergi ke kastil. Di sisi lain, Seira pun dihadang oleh kakaknya sendiri, dan di sini ia meminta Seira untuk kembali ke dalam penjara. Akan tetapi, Seira menolak hal tersebut sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. 目を覚ませブラッドウィッチ Akan tetapi, setelah melakukan beberapa kali pertarungan, Seira pun harus kalah di tangan kakaknya sendiri. Di sisi lain, Kertias dan Rajak yang melihat Regis pun mereka berencana untuk menyerang Regis. Namun, hanya Kertias saja yang akan berhadapan dengan Regis. Sedangkan Rajak, ia akan pergi ke tempat Rael ini berada. Setelah itu, mereka pun bertemu. Di sini, Kertias pun meminta Regis untuk pergi ke kastil dengannya. Akan tetapi, Regis menolak hal tersebut. Alhasil, di sini Regis harus bisa melewati Kertias agar bisa pergi ke kastil. Di sisi lain, Rael yang telah mengeluarkan kekuatannya, ia pun menjadi berkali-kali bertambah kuat. Bahkan, Tao dan Takio yang melihat M21 ini kewalahan, mereka pun harus turun tangan untuk menghadapi Rael. Akan tetapi, mereka bukan tandingan Rael pada saat ini. Tak lama kemudian, datanglah Raja ke sana, disusul juga dengan Frankenstein. Di sini, Frankenstein berkata, "Jika aku dulu pernah berhadapan dengan ayah kalian, dan sekarang aku harus berhadapan dengan anak-anaknya." Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Rael menyerang, tiba-tiba Frankenstein pun datang untuk menjaga teman-temannya. Akan tetapi, Rajak ini marah kepada Rael dan ia pun melukai dirinya sendiri, dikarenakan ia ingin pertarungan ini seimbang. Akan tetapi, setelah melakukan beberapa kali pertarungan, Rajak ini kewalahan menghadapi Frankenstein. Lalu Rael ini pun berusaha untuk memberikan solipan miliknya demi membantu Rajak. Akan tetapi, Rajak menolak hal tersebut. Di sisi lain, Seira juga dibawa untuk menghadap Lord, dikarenakan ia telah membela seorang pengkhianat dan dirinya di sini juga akan dijatuhi hukuman tidur selamanya. Saat Nona Raskerja akan menjatuhi hukuman kepada Gejutel, Ray pun datang ke sana. Di sini sedikit terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Kemudian salah satu ketua klan di sana yang bernama Kei, ia pun langsung menyerang Ray. Akan tetapi, serangan itu tak mempan bagi Ray. Bahkan, Ray dapat mudah mengalahkan Kei dengan kekuatan miliknya. Lalu, giliran Rosaria lah yang menyerang Ray. Meskipun di sini ia telah mengeluarkan weapon soul miliknya, ia masih saja tak bisa untuk mengalahkan Ray. Kemudian giliran Mergas, ia pun berusaha untuk melenyapkan Ray dengan kekuatan miliknya. Akan tetapi, ia tetap tak bisa. Lalu Ray pun langsung memberikan tekanan kepada mereka bertiga. Di sini, Gejutel menjelaskan, jika hanya pemimpin saja yang memiliki kekuatan tekanan seperti itu. Kemudian, giliran Nona Raskerja lah yang menyerang Ray. Di sini, ia pun mengeluarkan kekuatan miliknya, sehingga yang lainnya yang melihat hal itu pun mereka menyadari jika sedang terjadi kekacauan di kastil. Sementara itu, Nona Raskerja pun kembali mengeluarkan kekuatan miliknya, yaitu Bloodfield untuk menyerang Ray. Akan tetapi, Bloodfield miliknya ini tak mempan bagi Ray, dan melihat hal itu, para pemimpin di sana pun bergabung untuk menyerang Ray. Akan tetapi, meskipun sudah menggabungkan kekuatan, mereka tetap tak bisa melawan Ray. Setelah berhadapan dengan mereka, Ray pun mengeluarkan weapon soul miliknya yaitu Ragnarok. Di sini, soul weapon milik mereka berdua pun bergabung, dan tiba-tiba muncullah Lord terdahulu di sana. Di sini, Lord itu pun menjelaskan sisa-sisa dari hidupnya. Di sini dia pun menjelaskan kepada Nona Raskerja jika dia belum bisa menyuruh Nona Raskerja untuk menjadi Lord, karena ia belum bisa melindungi rakyatnya dengan kekuatannya. Oleh karena itulah ia menyuruh Ray untuk menjadi Lord. Namun, Ray menolak dan Ray menyuruh Nona Raskerja saja yang menjadi Lord. Di sini, Lord itu pun menyuruh Gejutel untuk melindungi Nona Raskerja sampai waktu itu tiba. Di sini ternyata Nona Raskerja telah salah paham dengan Ray. Lalu Nona Raskerja ini mencabut hukuman yang diberikan oleh Gejutel. Setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul, dan mereka saat ini ingin kembali lagi ke Jepang.
Akan tetapi, mereka masih menunggu keputusan dari Rei, di mana mereka bingung apakah Rei akan tetap tinggal atau kembali ke Jepang. Kemudian, mereka pun kembali ke Jepang dan Rei memilih untuk pergi ke Jepang bersama teman-temannya. Dan sampai di sini dulu ya pembahasan dari anime Noob Plus ini. So, terima kasih buat kalian yang sudah menemani saya selama ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.